Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM E2018-2287. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Yang pertama tentang pembelian organisasi, di mana Webster dan White mendefinisikan pembelian organisasi adalah proses pengambilan keputusan, di mana melalui proses ini, organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu memberikan produk dan jasa yang mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Yuk kita cari tahu perbedaan tentang pasar bisnis dan pasar konsumen yang terbagi dalam 9 bagian. Yang pertama adalah pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar, di mana pemasar bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli yang jauh lebih sedikit tetapi jauh lebih besar dibandingkan pemasar konsumen, terutama dalam industri mesin. Karena berbasis pelanggan yang lebih kecil serta pengaruh dan kekuatan pelanggan yang lebih besar, pemasok seiring diharapkan bisa menyesuaikan penawaran merek dengan kebutuhan pelanggan bisnis secara individu. Yang kedua, pembelian profesional, di mana barang-barang bisnis yang sering dibeli oleh agen pembelian yang sudah terlatih, yang harus mengikuti kebijakan, batasan, dan syarat pembelian organisasi mereka. Pemasar bisnis harus menyediakan data teknis yang lebih banyak tentang produk mereka dan keunggulan dibandingkan produk pesaing. Yang ketiga, pengaruh pembelian berganda, di mana keputusan pembelian bisnis dipengaruhi lebih banyak orang. Pemasar bisnis harus mengirimkan perwakilan penjualan dan tim penjualan yang lebih terlatih untuk menghadapi pembeli yang terlatih. Yang keempat, panggilan penjualan, bahwa diperlukan 4-4,5 panggilan untuk menutup rata-rata penjualan industri. Perusahaan dapat melakukan berbagai usaha untuk mendanai sebuah proyek, dan siklus penjualan antara menyebutkan tugas dan menghantarkan produk seiring diukur dalam waktu tahun. Yang kelima, permintaan turunan, di mana permintaan untuk barang bisnis pada dasarnya diturunkan dari permintaan barang konsumen. Pemasar bisnis harus mengamai secara teliti pola pembelian konsumen akhir. Pembeli bisnis harus memberikan perhatian besar pada faktor ekonomi saat ini dan di masa depan. Yang keenam, permintaan inelastis, di mana total permintaan itu berbagai jenis barang dan jasa bersifat inelastis, artinya tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan barang. Permintaan akan inelastis khususnya dalam jangka pendek karena produsen tidak dapat mengubah metode produksi mereka dengan cepat. Yang ketujuh, permintaan yang berfluktuasi, di mana permintaan barang dan jasa bisnis cenderung lebih tidak stabil dibandingkan permintaan barang dan jasa konsumen. Peningkatan persentase sebesar nilai tertentu dalam permintaan konsumen dapat menyebabkan peningkatan persentase yang jauh lebih besar untuk pabrik dan peralatan yang diperlukan untuk memproduksi tambahan outputnya. Yang kedelapan, pembeli yang terkonsentrasi secara geografis, di mana konsentrasi produsen secara geografis membantu mengurangi biaya penjualan. Pada saat ini, sama pemasar bisnis harus mengamati perubahan regional dalam industri tertentu. Yang terakhir, pembelian langsung, di mana pembeli bisnis seiring melakukan pembelian langsung dari produsen dan tidak melalui perantara, terutama barang-barang yang rumit secara teknis atau mahal. Nah, masuk pada situasi pembelian, yaitu pembeli harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan suatu pembelian, di mana terdapat 3 bagian dari jenis situasi pembelian, yaitu yang pertama, pembelian kembali langsung, di mana Departemen Pembelian memesan persediaan kembali persediaan.
Pemasok berusaha mempertahankan kualitas produk, barang, dan jasa, dan sering menawarkan sistem pemesanan kembali otomatis untuk menghemat waktu. Yang kedua, pembelian kembali modifikasi, di mana pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, atau syarat lain. Pembelian kembali modifikasi biasanya melibatkan peserta tambahan dari kedua belah pihak. Yang terakhir, tugas baru atau pembelian tugas-tugas baru adalah kesempatan dan tantangan terbesar pemasar. Pembelian tugas baru melalui beberapa tahap, yaitu kesadaran, minat, ekspresi, percobaan, dan penerapan. Lanjut pada materi kedua, yaitu peserta proses pembelian bisnis, di mana pusat pembelian meliputi semua organisasi yang memainkan salah satu dari peran berikut dalam proses pengambilan keputusan, di mana sudah terbagi menjadi 7 bagian. Yuk kita bahas di sini dalam 7 bagian tersebut. Yang pertama, pencetus atau pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta pembelian sesuatu. Yang kedua, pengguna, mereka yang menggunakan produk atau jasa tertentu. Yang ketiga, pihak yang mempengaruhi, di mana orang yang mempengaruhi keputusan pembelian sering dengan membantu mendefinisikan spesifikasi yang menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Yang keempat, pengambilan keputusan, di mana orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Yang kelima, pemberi persetujuan, di mana orang yang mengotorisasikan tindakan yang direncanakan oleh pengambilan keputusan atau pembeli. Yang keenam, orang yang mempunyai otoritas resmi untuk pemasok dan mengatur syarat pembelian. Pembeli dapat membantu menyusun spesifikasi produk, tetapi mereka memainkan peran utama dalam memilih vendor dan bernegosiasi. Yang terakhir, penjaga gerbang, di mana orang yang mempunyai kekuatan untuk mencegah penjualan atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Maka dari itu, pengaruh pusat pembelian, Webster memperingatkan bahwa pada akhirnya pengaruh pusat pembelian adalah yang membuat keputusan pembelian. Individu termotivasi oleh kebutuhan dan persepsi mereka sendiri dalam usahanya memaksimalkan penghargaan, yaitu gaji, kemajuan karir, pengakuan, dan rasa pencapaian yang ditawarkan oleh organisasi. Kebutuhan pribadi termotivasi dari perilaku individu, tetapi kebutuhan organisasi melegitimasi proses keputusan pembelian dan hasilnya. Orang tidak membeli produk, dalam artian mereka memberi solusi dari 2 masalah, yaitu masalah ekonomi dan strategi organisasi pada kebutuhan pribadi mereka sendiri. Akan pencapaian dan penghargaan pribadi, artinya keputusan pembelian industri bersifat rasional dan emosional karena melayani kebutuhan organisasi dan individual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.